tapi titenono nanti kalau menjelang kematian baru sadar ternyata bekal terbaik itu adalah sedekah. Bapak Ibu, orang ahli sedekah itu selamat. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu nolak bala, termasuk bala musibah besar. Apa itu? Mati su'ul khotimah, itu termasuk bala. Azab kubur bala, masuk neraka bala. Supaya selamat, sedekah. Ini bukan hanya manusia kok, binatang ini kalau lomo suka sedekah selamat. Pitik babon itu kapan saya metu ndoke selamat. Arep disembelih colke meneh, lha aja disembelih kuwi sing ngendhok. Sing diongok-ongok sing wis ora metu ndoke kae ning ngisore wit gedhange diuber nganti nyosop-nyosop, candak cek ongok-ongok. Loh, pohon itu kalau masih mau sedekah selamat. Ada pohon mangga kayak sarungku cap mangga. Loh, pohon mangga itu kalau dia masih banyak buah nggak mungkin ditebang. Eman mau ditebang. Lah pohon mangga yang ditebang, dicecel-cecel, dibakar, yang udah nggak keluar buahnya. Lah ada orang kok masih mau keluar sedekahnya, awet, selamat. Tapi yang pelit, bakhil, nah itu yang ditebang, cecel-cecel, dibakar. Loh. Halo? Gini, udah. Ini tadi kan di awal, sebentar. Ini tadi di awal kan udah saya sampaikan bahwa warga jaga lempeni, uang jaga lempeni ini semuanya mau boyongan. Ini rencananya Allah, uang jaga lempeni ini semua mau dimasukkan ke surga, tapi nembe rencana ini. Iya, baru rencana ini. Ya mudah-mudahan jadilah, mudah-mudahan. Kan sampean semua mau pindahan ke sana. Halo? Lah orang mau pindahan itu yang dipikirkan satu harus punya tempat dulu. Wong mau pindahan kok nggak punya tempat. Nah iya, makanya harus tuku tempat. Kayak misalnya Bapak Ibu merantau keluar pulau sana, terus mau pindahan balik ke Brebes, ya ini syaratnya harus punya tempat di Brebes ini. Ya caranya gimana? Transfer duit hasil kerjamu dari sana itu transfer ke sini untuk beli tanah, untuk bangun rumah. Itu fa'as soddaqah. Sampean itu mau pindah ke surga, udah punya tempat di sana? Loh. Iki sida apa ora? Hah? Sida? Lah udah punya kaplingan di sana? Lah rencananya sampean nanti di surga RT berapa? Lah kalau belum ada kaplingan di sana terus nanti tinggalnya di mana? Empere sapa sing gelem mbok nggoni? Makanya transfer, ada masjid dibangun, transfer, ada pesantren dibangun, transfer. Itu TPQ madrasah diniyah butuh bantuan, transfer. Ada anak-anak yatim, transfer untuk beli tempat di sana, bangun rumah di sana. Nah, udah punya tempat, udah punya rumah, itu belum lengkap kalau nggak ada sarana dan prasarananya. Kita juga butuh kendaraan, butuh perabot-perabot. Itu wa akum minas sholihin, amal-amal sholih. Gini Bapak Ibu, masuk surga itu programnya Allah, hak vetonya Allah.
Siapa yang dimasukkan ke surga, siapa yang dimasukkan ke neraka. Itu Allah yang punya hak. Bojonegoro surga, Brebes surga, Israel neraka. Loh, itu Allah yang punya hak veto. Tapi masalah kenikmatan yang didapat di surga itu tergantung amal kita. Kenikmatan yang didapat di surga itu tergantung amal kita. Makanya bayi mati kecil ini masih didengerin apa enggak ya? Anak-anak yang mati masih kecil belum balik itu semuanya di surga. Perdanya seperti itu. Tapi di sana nanti anak-anak yang mati kecil itu nggak dapat jatah di surga, nggak dapat bagian apa-apa. Kenapa? Ya karena dia di dunia nggak punya amal apa-apa. Jadi di surga ya tetap kecil. Loh, kok yang nggak percaya gitu modelnya? Karena di dunia dia nggak punya amal apa-apa, maka di surga anak-anak yang mati kecil itu juga nggak dapat jatah, nggak dapat bagian apa-apa. Terus surganya ikut siapa? Ikut orang tuanya. Itu kalau orang tuanya masuk surga. Makanya anak-anak kecil itu nggak bisa tenang sebelum ketemu orang tuanya. Dan anak yang mati kecil, orang tuanya dalam keadaan iman, sabar, ikhlas, ridho, itu kan anak nanti akan jemput orang tuanya untuk diajak ke surga. Nah, tapi ini jangan salah paham ya, nanti yang punya anak bayi nyampe rumah dicekek gulunya. Pateni ae ben jemput aku ning surga. Ya Allah. Nih bu, di sini misalnya ada yang punya anak mati masih bayi, mati kecil, ya pakai didoain, ditahlili, pakai iya. Bener itu, meskipun matinya masih kecil, dia belum punya dosa, tetap ditahlili, dikirimi doa. Kan kadang ada yang bilang kayak gini, kan dia matinya masih kecil, ngapain pakai diselamati, pakai ditahlili, orang dia nggak punya dosa. Urusannya bukan punya dosa apa nggak punya dosa. Gini loh, anak yang mati kecil itu nanti kalau diselamati, ditahlili, dia jadi cerdas. Besok di akhirat dia punya tugas untuk nyari orang tuanya, cepet ketemu karena anaknya cerdas. Langsung ketemu mae. Bapak, langsung ketemu bapake karena anaknya cerdas. Lah kalau nggak diselamati, nggak disodakoi, nggak didoakan, nggak ditahlili, itu anaknya lolak-lolok nanti. Nyari orang tuanya itu nggak ketemu-ketemu, kesasar-sasar terus, lolak-lolok gitu. Mbok paham mbok enggak ini. Anaknya itu oon. Ya karena enggak ditahlili, enggak diselamati, enggak didoakan, enggak didongani. Wis ngono ku dadine ning kono ku oon, goleki wong tuane gak ketemu-ketemu. Paham ya? Nah, karena dia enggak punya amal, maka bagian surganya ikut orang tuanya. Nah, sekarang kalau orang tuanya masuk neraka gimana? Ya dia di sana jadi anak terlantar. Loh kok terus terlantar? Yuk tenang. Nanti dia akan ditampung di panti asuhan. Ono yuk yayasannya kono, ketua yayasannya Nabi Ibrahim. Jadi panti asuhan yayasan di surga, sing bagian nampung anak-anaknya orang Islam, anak-anak yang mati kecil yang orang tuanya di neraka. Itu ketua yayasannya Nabi Ibrahim. Infone ngono. Loh kok di surga? Loh kan dia nggak punya dosa. Anak yang mati kecil kan belum punya dosa di surga. Tapi karena dia belum punya pahala, nggak punya amal, maka nggak dapat jatah. Jatahnya ikut orang tuanya. Semoga paham. Nah makanya kita di dunia ini tugasnya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, amal sebanyak-banyaknya. Nggih? Dah, maka perlu diperhatikan Bapak Ibu adik-adik,
bahwa aku mau pindah sayang. Tuh hari ini itu Brebes 4 tempat saya. Ya waktunya dibagi toh. Rumah orang mukmin itu ada 3. Ada berapa? Kurang semangat. Rumah orang mukmin ada berapa? 3. 1 rumah setelah lahir, 2 rumah setelah mati, 3 rumah setelah kiamat. Ayo dijawab. Rumah orang mukmin ada berapa? 1 rumah setelah, 2 rumah setelah mati, 3 rumah setelah. Nah, yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan itu rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Kalau rumah setelah mati, tenang, ndak usah bingung, udah dipikir banyak orang, wis dipikir tonggo-tonggo. Dan rumahnya nggak gede kok, ukurannya hanya 1 kali 2 meter. Kuburan. Tenang sampean, ra usah bingung, wis dipikirke wong akeh. Lah yang perlu kita pikirkan rumah setelah lahir, rumah dunia, dan rumah setelah kiamat, rumah di surga. Ayo, kira-kira sampean lebih memikirkan rumah dunia apa rumah di surga? Bener. Ya karo-karone wong ditanya suruh milih 1 kok. Rumah dunia itu rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Rumah di surga itulah rumah yang pasti ditinggali selamanya. Lah anehnya kita itu jauh lebih mementingkan rumah yang akan ditinggalkan selamanya, kurang memperhatikan, kurang mempersiapkan rumah yang akan ditinggali selamanya. Rumah dunia itu kan akan ditinggalkan selamanya, tapi kalau membangun biayanya kadang sampai ratusan juta. Coba rumah yang akan ditinggali selamanya di surga, kalau ada kotak amal keliling itu berapa yang dicemplungke? 2.000 nggo bangun omah. Ya entuk paku siji nyublesi bokongmu kuwi. Ini anehnya kita itu sering kebalik-balik, sering tertipu. Coba dipikir toh, rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya, rumah dunia itu biayanya sampai ratusan juta, bahkan kadang ada yang sampai miliaran. Itu akan ditinggalkan selamanya, udah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Sedangkan yang akan ditinggali selamanya 2.000, 5.000. Waras pora. Halo? Ikhlaso nek 2.000 ngono kuwi. Bangun omah kok 2.000. Ayo toh coba berpikir agak cerdas dikit aja. Yang akan kita tinggali selamanya itu rumah yang di sana. Sedangkan yang di sini ini akan kita tinggalkan selama-lamanya. Tapi kenapa kita kok kebalik-balik ya? Kalau yang untuk rumah dunia akan ditinggalkan selamanya kok ndak eman. Sedangkan rumah yang di surga yang akan ditinggali selamanya kok eman. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Dah, matur suwun, itu saja yang saya sampaikan. Kurang? Rumahmu mana? Nanti aku mampir, tak ceritani dhewe wae. Ya udah, sarung, oke. Udah gini aja sekarang. Ini acaranya acara hall kok. Yang bisa sholawatan atau nyanyi lagu tentang kematian. Ayo, terserah mau lagu qasidah, mau lagu, pokoknya ya nambahi pengingat biar jamaahnya ingat mati. Mau lagu dangdut boleh, mau lagu pop religi boleh, qasidah boleh. Ayo maju. Mana? Kamu mau naik? Ayo sini. Gak apa-apa wis anake wong sak kampung munggah kabeh gak apa-apa. Ayo sini. Kalau nggak kendel mending langsung turun. Siap? Pakai mic. Pegang, dekatkan ke mulut. Hadap sana.
Mic-nya didekatkan ke mulut, Nak. Nah, terus kurang dekat. Hadapnya gini. Nah, udah. Mic-nya gini loh, Nak, segini loh hadapnya. Lah, gini. Kamu mau apa? Mau sarung. Maksudnya mau tampil apa, Nak? Selawatan. Loh, sholawatan maneh. Emang kamu merasa sholawatannya bagus? Insya Allah. Kamu anak mana? Lunggung. Longgo. Lungduku. Sekolahnya kelas piro? Kelas 5. Kelas 5. Nanti kalau udah lulus pengen mondok enggak? Pengen. Mondoknya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana? Jawa Timur. Cita-citanya apa? Pengen jadi apa? Gak tahu. Kok nggak tahu? Ya udah, jadi polisi sama dokter, pilih mana? Polisi. Polisi sama tentara, pilih mana? Tentara. Tentara sama pengusaha kaya, pilih mana? Usaha kaya. Pengusaha kaya sama kiai, pilih mana? Yai. Aslinya pengen jadi apa kamu? Ayo coba sekarang pilih yang mana? Ayo pakai mic-nya. Ayo. Polisi wis. Nah, wes ora apa-apa, nek polisi saiki tak latih baris berbaris. Ayo ke sini. Ayo. Baris hadap sana. Siap. Gerak. Nek rawon hadap sana. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Diulang. Tegak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Hadap sana. Balik kanan, gerak. Kamu mau jadi polisi kok belum bisa baris berbaris. Sekarang tak tanya, kalau mau jadi polisi, Mik, kalau ada lampu merah itu artinya apa? Lampu merah. Lah ya artinya apa? Lah yang lain diem toh, aku nanyanya sama dia kok. Kalau lampu merah artinya apa? Berhenti. Berhenti. Yang lain diem. Kalau lampu hijau? Jalan. Jalan. Kalau lampu kuning? Siap-siap. Oh, namanya siapa kamu? Arsa. Arsa. Kamu punya kakak? Gak ada. Nggak ada. Adik? Ada. Berapa adiknya? 1 mau 2. Hah? Mau 2. Kok tahu kalau mau 2? Ibunya lagi hamil. Oh, 1 mau 2, ibunya lagi hamil. Udah Iya. berapa bulan hamilnya? 7. Kok tahu kalau 7 bulan? Aku tanya, Kepriwe, lek tanya kepriwe. Mak, mama wis pirang wulan? Terus Mae lek jawab ya, Mae lek jawab. 7. Lah nanti metune lek wis umur pirang wulan metune. Embuh. Adikmu yang sekarang cowok apa cewek? Cewek. Cewek. Terus ini yang masih di kandungan ini yang mau lahir, kamu pengennya cowok apa cewek? Cowok. Loh. Oh, cowok, cewek, cowok lagi. Ya wes, selamat muga-muga adike. Kok iso ngerti lek Mae meteng 7 wulan. Ya udah, sekarang kamu sholawatan. Yo, mau sholawatan. Nah, ayo coba sholawatan. Ayo, gendang tak rungake. Hanne tuahani deh nelati apepe Ahmadiyya bebe abebe walai rokiyarotini Hanne tuluraga aga Sik. Kok ana okok. Nadanya kurang tinggi, Nak. Hanit, nadanya kurang tinggi. Hanit, kurang tinggi. Ayo, nadanya kurang tinggi. Diangkat suaranya, ayo. Hanne Kurang tinggi. Hanit, kurang tinggi. Ayo. Hanne Kurang tinggi, Nak. Hanit, kurang tinggi. Ayo. 1 2 3. Sung banter, nadanya kurang. Hanne tuahani
habibi Ahmad ya habibi habibi walairu gayarutini annatul raga aku ki pengen cetha sing kokok iki. Ayo diulang sing kokok kuwi ayo. annatul Langsung sing kokok kuwi lho. aga anrawe keroi Hojawa muri baba bakal jannawatini Ahmad Rasulillah uduri wayyakum Ahad baitullah usrin nabi akum ahbab Ahmad rasul Rasulillah uduri wayyakum abatika tawwa usrin nabi akum. Nah, tepuk tangan. Yes. Saiki azan, ayo. Gak iso. Lah wong sampean ki kokok iso kok azan ra iso. Harusnya kan azan luwih iso. Wong kokok iso kok azan ra iso. Masuk azan ra iso. Isone apa isone? Komat. Ayo wis komat. Ayo wis. Ayo komat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya alal falah ya kayak ala sholat dulu baru kayak alal falah. Ayo diulang pinter cah iki kon azan ra iso milih komat. Ayo komat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya alal salah hayya alal falah qad qamati salah Allahu akbar la ilaha illallah. Nah wes tepuk tangan. Cah pinter iki, calon polisi tenan nih. Pinter teori kamu. Kon azan ora iso milih apa komat. Nyuwun sarung mboten? Nyuwun sarung gak? Ingin. Nggih, sarunge dienggo dhewe apa dikekno bapake? Tunggu dewek. Dienggo apa sarunge? Sembayang. Nggo sembayang. Ayo kene sarunge cap apa? Cap mangga. Cap mangga lah. Kenal semua. Ini sarung cap mangga, motif batik. Nah, keren, nggo ngaji, nggo sembayang. Oke? Oke. Ayo, Rasya namanya. Arsya, ayo promo sarung mangga bersama Arsya. Sarung cap mangga, sarungnya apaan sih? Terus lagi. Sarung cap mangga, mangganya dipangan, sarungnya enggak sholat. Ini tak golekane manggane nanti iki. Ya wes, engko manggane dipangan. Tapi jangan sama pelok-peloknya ya. Wes. Kamu kalau sekolah biasanya sehari sangoni berapa? 7.000. Oke, gue beli apa wae gue 7.000 gue. Tuku jajan. Jajan apa baik biasanya? Es terus. Apa nih? Telur gulung. Cilok gulung, terus apa meneng? Papedok. Apa? Papedok. Kamu sudah dapat makan bergizi gratis belum di sekolahmu? Sudah. Enak ora makan bergizi gratisnya? Enak ora usah tuku. Sehari berapa kali? 1. Dimakan di sekolahan apa dibawa pulang? Makan sekolahan. Makan sekolahan. Terus bungkusnya kuwi dibalekne apa digawa mulih? Balekna malih. Oh, balekna malih. Pinter ya udah. Tak kasih 7.000 nggo sangu sekolah. Lo kan sangune 7.000 nek sekolah. Tambahi maning. Tambahi pira? Tambahi pira? 300 lho. Sampeyan terima bondo kokok ngono kok njaluk 300. Suruh azan yang milih komat.
Nah kalau qomat itu separuhnya azan, berarti dari 300 jadi 150. Coba kamu tadi azan dapat 300. Ini 100-nya, ini 50-nya. Makasih. Salah ya ora gelem azan dapat 300 tadi. Memilih qomat kok. Tak tambahi. 10 ya.